Kita mulai dari kisi-kisi yang pertama tentang kinematika rotasi, khususnya tentang gerak melingkar berubah beraturan ya. Kita ambil soal dari Halliday bab bab berapa ya? Mungkin bab 6 ya. Nomor 91. Rotasi itu bab 10 ya, bab 10. Oke. Kita coba bahas. Kalau mau dikerjakan sambil dikerjakan boleh ya. Siapa tahu saya salah. Nanti bisa dikoreksi kalau saya ada yang salah ya. Ya, seperti biasa ketika kita mengerjakan soal fisika, baca dengan hati-hati soal yang diberikan ya. Pahami, kemudian kita tuliskan informasi-informasi apa saja yang penting di dalam soal. Kalau kita lihat di sini ada sebuah mesin yang berotasi atau berputar ya, pada 25 radian per detik. 25 radian per detik. Radian per detik kita tahu itu adalah satuan dari kecepatan sudut. Maka itu adalah kecepatan sudut awal ya, omega 0. 25 radian per detik. Keselamatan kayak yang what directionnya kayak gue mau kan or like breathing the lymph. Wow, berisik sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Saat mesin dimatikan, rodanya diperlambat dengan percepatan konstan. Karena dia percepatannya konstan, maka kita bisa gunakan persamaan-persamaan GLBB ya, atau GMBB. Kemudian dia diperlambat hingga berhenti. Berhenti artinya omega akhirnya 0. Dalam waktu 20 detik. Time 20 second. Hitung yang pertama percepatan sudut roda. Oke, kita coba hitung ya. Percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan per satuan waktu. Artinya omega akhir dikurang omega awal dibagi dengan time. Ya, tinggal substitusi aja ya. 0 dikurang 25 dibagi 20. Minus 25 per 20. Ya, sampai sini aja sebenarnya udah benar sih ya. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa sederhanakan. Bagi berapa ya? Bagi 5 ya.
minus 5/4. Atau boleh juga kita nyatakan dalam desimal, min 1,25 radian per second pangkat 2. Tapi ketika kita coba menyatakan dalam desimal, kita harus perhatikan angka penting ya. Di sini angka pentingnya ada 3. Contohnya yang kecepatan sudut, angka pentingnya tuh ada 3, 2, 5, 0. Kemudian waktu, angka pentingnya juga ada 3, 2, 0, 0. Jadi jawaban kita hendaknya 3 angka penting juga. Min 1,25. Tanda negatif menunjukkan bahwa dia mengalami perlambatan ya. Kalau positif, artinya dia mengalami percepatan. Sesuai ya, hasilnya negatif. Dapatlah kita jawaban yang ini. Oke, lanjut yang B. Sudut yang dilalui roda selama berotasi sampai berhenti. Lagi-lagi kita menggunakan persamaan GMBB ya. Atau bagi yang lupa rumus rotasi, mungkin ingatnya rumus gerak linier ya. Jarak sama dengan V0 kali T plus setengah T kuadrat. Mungkin ingatnya yang ini. Nah, ini tinggal kita ubah ke versi rotasinya ya. Perpindahan menjadi perpindahan sudut. Kecepatan awal menjadi kecepatan sudut. Ya, berarti menjadi setengah alfa kali T pangkat 2. Ya, setelah dapat persamaan yang sesuai, maka tinggal kita substitusi aja ya. Omega 0, 25. Waktunya 20. Percepatannya sudah didapat ya, minus 5/4. Kemudian T-nya 20, kalau dikuadratkan jadi 400. Oke, tinggal kita hitung ini tanpa kalkulator juga bisa ya. 25 kali 2, 50. Tambahin angka 0, 1. Kemudian ini plus ketemu minus jadi minus. 4 kali 4 habis. 500 dibagi 2, 250. Maka kita dapat sudutnya adalah 250 radian. Dapatlah jawaban yang B. Oke, sekarang kita lanjut yang C ya, jumlah revolusi atau jumlah putaran yang dibuat roda hingga dia berhenti. Berapa kali putaran hingga roda ini berhenti. Nah, kita tahu bahwa satu putaran itu setara dengan sudut 2pi ya, radian. Atau kalau dalam derajat 360 derajat. Satu putaran setara dengan 2pi radian. Artinya 1/2pi putaran itu setara dengan 1 radian. Tinggal dibalik aja. Atau 2pi-nya pindah 2 saja ya. 1 radian berarti setara dengan 1/2pi putaran.
Maka 250 radian, berarti tinggal kita kalikan dengan 1/2 pi saja. 1/2 pi putaran per radian. Wah, gampang. Kirim soal gampang. Ada suara-suara gaib ya sepertinya. Dua ratus lima puluh dibagi 2 pi. 125 dibagi 3,14. Oh ya, jangan lupa besok bawa kalkulator ya. Karena sepertinya tidak mungkin kita menghitung tanpa kalkulator nih. Apalagi kalau ketemu sudut-sudut non istimewa ya. Maka besok jangan lupa bawa kalkulator. Ya, ini dia. 39,8 putaran. Oke, silakan kalau ada yang mau dicatat dulu atau silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ini nanti Zoom recordnya boleh di-share ke kita nggak ya Pak? Karena ada beberapa dari kita yang dia nge-lag Pak. Jadi keluar masuk terus. Oh gitu. Iya Pak. Eh boleh aja sih. Oke Mm-mm. Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, ya, sama-sama. Bapak, Iya, tadi untuk yang nomor C itu jadi 1/2 V putaran dari persamaan yang atas ya Pak, yang dari satu putaran itu 2 V radian atau gimana Pak? iya, benar. Oke, oke, Jadi makasih. kalau satu putaran setara dengan 2 pi radian, ini kan sebuah persamaan ya. Kita bisa bagi dengan angka yang sama. Kalau kita bagi dengan 2 pi kedua persamaan, maka hasilnya jadi seperti ini kan ya. 1/2 pi putaran sama dengan 1 radian. Gitu sih. Oke, makasih banyak ya Pak. Ya, ya jangan lupa bagi yang belum membuat cheat sheet, dibuat setidaknya malam ini selesai ya. Dan cheat sheetnya tolong buatan sendiri ya, jangan fotokopi dari temen. Ada effort lah sedikit. Maaf Pak, izin bertanya lagi. Tadi ada yang nanya Ya, Pak, buat cheat sheet boleh pakai yang folio nggak Pak? Karena katanya lebih enak kalau bergaris. folio. Iya Pak, Hmm, tadi pagi ada yang nanya ke saya soalnya. sesuai aturan sih A4 sih, takutnya nggak sesuai aturan aja. A4 aja ya. Oke Pak, kalau begitu terima kasih Ah, Pak. iya, kalau saya sih ngikutin aturan aja deh. A4. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, nomor ini sepertinya cukup easy. Kita coba nomor 2. Oke, silakan dipahami dulu soalnya. Mungkin akan lebih baik kalau bisa dikerjakan sendiri ya. Nanti kita cocokin jawabannya sama atau tidak.
Kalau tidak salah, kisi-kisi kedua itu tentang dinamika rotasi ya. Jadi tentang torsi dan hubungannya dengan gaya dan percepatan. Mungkin nomor 51 bisa mewakili soalnya ya. Kita coba. Atau mungkin sudah ada yang ketemu jawabannya. Oke, kita mulai. Seperti biasa, kita tuliskan dulu apa yang mungkin berguna untuk analisis selanjutnya ya. Di sini kita diberitahu bahwa ada piringan homogen. Piringan berarti dia berbentuk cakram tuh. Cakram biasanya kita anggap sebagai silinder ya, silinder pejal. Silinder pejal itu momen inersianya setengah mr kuadrat. Ya mungkin pencatatan momen inersia ini penting ya, takutnya lupa ya. Karena kan berbeda bentuk, berbeda rumus ya. Silinder itu setengah, bola itu 2/5, batang itu kalau pusatnya di tengah itu 1/12, kalau pusatnya di ujung 1/3, dan lain-lain. Mungkin momen inersia perlu kita catat. Nah, piringan ini mempunyai jejari, artinya radius R 2 cm. Dan massa 20 gram. Pada awalnya diam, artinya omega nolnya 0 ya. Sepertinya momen inersianya bisa kita hitung. Masanya 20 gram atau 20/1000 ya, kalau kita ubah ke kilogram. Kemudian radiusnya 2 cm atau 2/100 meter kuadrat. Iya, kita sederhanakan 2/2 habis. 1/100. Maka ini menjadi 1/100 dikali 4/10.000. Atau 4/1 juta. 1 juta itu 10⁻6 ya. Maka momen inersianya 4 kali 10⁻⁻6 kilogram meter kuadrat. Oke, setidaknya ada yang bisa kita tulis ya. Misal kita tidak ada ide mau tulis apa, setidaknya kita tahu momen inersia ya, ya sudah, tulis itu aja. Siapa tahu berguna ya. Nah, kita coba lanjut. Di sini ada dua gaya ya. Ada F1 dan ada F2. Tangensial. Tangensial artinya gaya ini menyinggung lingkaran. Menyinggung berarti dia tegak lurus terhadap jari-jari. Makanya di sini ada tanda siku-siku ya. Artinya 90 derajat. Nah, torsi sama dengan gaya dikali jari-jari dikali sin sudut antara gaya dan jari-jarinya ya.
Sudutnya 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1. Jadi torsinya F kali R saja. Mula-mula dia diam, tapi setelah dikenakan gaya, ada torsi, dia mulai bergerak, sehingga pada waktu 1,25 detik, iringan ini mencapai kecepatan sudut 250 radian per second. Dalam waktu T, 1,25 detik. Kecepatan akhirnya adalah 250. Cara jarum jam, clockwise. Nah, ini penting nih ya, arah. Biasanya ada dua, clockwise atau counterclockwise. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini coba kita imajinasikan ya. Dua gaya ini dan dua torsi yang mereka hasilkan. Kecepatan sudut akhir itu searah jarum jam. Maka untuk nyamannya kita tetapkan arah jarum jam sebagai arah positif ya. Berarti kalau berlawanan jarum jam itu negatif. Kalau kita lihat F1 itu cenderung memutar searah jarum jam kan. Kalau kita bayangin nih, sumbu putarnya di tengah. Sumbu putar kan di tengah. Kita bayangin silindernya ini kita tarik dengan F1. Maka dia pasti akan berputar searah jarum jam. Maka torsi yang dihasilkan F1 itu positif. Sedangkan F2, kalau kita bayangkan bekerja pada silinder, F2 ini membuat silinder berotasi berlawanan jarum jam. Maka F2 torsinya negatif. Karena dia cenderung memutar berlawanan jarum jam. Jadi ada dua torsi, torsi F1 positif, torsi F2 negatif. Oke, diingat ya, torsi F1 positif karena searah jarum jam, torsi F2 negatif karena berlawanan jarum jam. F1 0,1 Newton, pertanyaannya F2 berapa? Mungkin sudah ada yang dapat jawabannya F2? Apakah ada yang tahu? Dari 71 orang, apakah sudah ada yang dapat? Belum, Pak. Belum ya? Sepertinya menunggu saya ya. Oke, kita coba hitung ya torsinya. Karena ada dua gaya, maka ada dua torsi. Torsi akibat gaya pertama ditambah torsi akibat gaya kedua. Total torsi sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Ya, momen inersia kita udah dapat
Yang ini ya, ternyata berguna juga. Percepatan sudut kita perlu hitung ya. Percepatan sudut kita bisa gunakan persamaan yang tadi. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dikurang kecepatan sudut akhir dikurang kecepatan sudut awal dibagi waktu. Maka 250 dikurang 0 per 1,25. Berapa ya? 25 dibagi 1,25. 200 nih. 1,25 itu kan 5 per 4. 4-nya naik. 25 bagi 5. 5 kali 4, 20 ya. 200. Torsinya belum ya. Torsi akibat gaya pertama. Tadi kita ingat gaya pertama cenderung memutar searah jarum jam. Maka torsinya positif. 0,1. Radiusnya 2 cm ya. 2 per 100. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Newton meter. Ya, sepertinya benar ya. Torsi yang kedua berarti F2 kali R. F2 ini yang kita cari ya. R-nya 2 cm. 2 per 100. Ini 2 F2 kali 10 pangkat minus 2 Newton meter. Ya, sekarang semua sudah lengkap ya. Maka kita substitusi ke persamaan utama ini. Torsi 1, torsi 2, alfa, dan momen inersia. Oke, kita coba substitusi ya. Torsi 1, 0,1 kali 2 per 100. Mungkin lebih enak kalau pakai pecahan ya. Tapi terserah sih. Ya, torsi 2 negatif ya, karena dia cenderung memutar berlawanan jarum jam. Momen inersia tadi 4 kali 10 pangkat minus 6. Percepatan sudutnya 200. Oke, kita coba sederhanakan. 4 kali 2, 8. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat minus 4. Kemudian kalau kita bagi 2, semua suku kita bagi 2, maka 2-nya habis. 8 dibagi 2, 4. Kemudian kalau setiap suku kita kalikan 100, 1/100-nya hilang. Ini jadi dikali 100 ya, 10 pangkat. Jadi 0,1 dikurang F2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2 atau 0,04. Berarti 0,1 dikurang F2 sama dengan F2-nya pindah ruas aja.
sama dengan F2, maka kita dapat F2 adalah 0,06 Newton. Ya, ini jawabannya. Selesai. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Pak, mau Iya, nanya Pak, oke, oke. Apa tuh? kalau saya belajar dari tadi siang, kalau katanya itu torsi kalau misalkan searah jarum jam itu dia negatif Pak. Kalau berlawanan arah dia baru positif. Atau kebalik ya Pak? Ya, kalau di soal tidak di statement ya, memang biasanya counterclockwise itu positif. Kalau di soal dia tidak statement. Eh, Sebenarnya ya, sejatinya kita bebas memilih mana yang positif, mana yang negatif. Di dalam soal ini kita memilih searah jarum jam itu sebagai positif. Nah, bagaimana kalau kita maunya berlawanan jarum jam positif, kita maunya counterclockwise positif, ya boleh aja. Tapi selama kita mengerjakan soal harus konsisten ya. Kalau kita anggap counterclockwise itu adalah positif, boleh aja. Berarti nanti torsi 2 positif, torsi 1 negatif. Harus konsisten ya kan. Jadi nanti torsi 2 positif, torsi 1 negatif. Jadi nanti persamaannya torsi 2 dikurang torsi 1. Harus konsisten termasuk arah kecepatan sudutnya. Nah, dia bilang kecepatan sudutnya itu kan 250 radian per second searah jarum jam ya. Searah tuh. Karena kita menetapkan berlawanan jarum jam itu positif, maka kalau ada variabel yang searah jarum jam itu harus kita buat dia jadi negatif. Jadi nanti omega t-nya minus 250. Harus konsisten. Nah, maka ini kita rubah aja. Omega T-nya jadi minus 250. Maka percepatannya jadi negatif 200. Yang negatif 200. Torsi 1 jadi negatif. Torsi 2 jadi positif. Maka ini nanti jadi minus. Ini jadi plus. Jangan lupa alfanya negatif 200. Nah, maka ujung-ujungnya kita akan dapat nilai yang sama, 0,06. Gitu. Bisa dicoba ya. Hasilnya pasti sama. Minus bagi minus jadi plus kan ya. Jadi sejatinya memang terserah kita sih. Kita mau tetapin positifnya itu clockwise atau counterclockwise ya. Tapi harus konsisten selama pengerjaan soal. Semua yang counterclockwise harus positif, semua yang clockwise harus negatif, apapun variabelnya. Bukan hanya torsinya saja ya, termasuk kecepatan sudutnya dan percepatan sudutnya harus konsisten dengan arah yang sudah kita tetapkan. Nah, tadi kenapa kita pakainya searah jarum jam itu positif? Karena biar lebih nyaman aja ya, biar minusnya nggak kebanyakan. Karena omeganya searah jarum jam ya, ya udah kita tetapin searah jarum jam positif deh. Walaupun itu tidak wajib ya, eh, suka-suka kita sih sebenarnya. Yang penting konsisten. Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain.
Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Di soal itu ada ditulis digunakan secara tangensial, Pak. Itu tuh maksudnya gimana ya, Pak? Oh, tangensial ya. Tangen itu artinya menyinggung, bersinggungan. Kalau bersinggungan itu artinya menyentuh di satu titik ya. Nah, ini kita lihat F1 itu dan F2 dia bilang tangensial, artinya garis kerja F1 itu menyinggung lingkaran. Garis kerja F2 menyinggung lingkaran, artinya dia hanya menyentuh di satu titik di sini. Namanya titik singgung. Kan kedudukan garis terhadap lingkaran ada tiga ya. Dia bisa menyinggung lingkaran, artinya menyentuh di satu titik. Dia bisa memotong lingkaran. Kalau memotong tuh dia menyentuh dua titik ya. Kayak misal garis biru ini nih. Garis biru tuh dia memotong. Karena dia menyentuh dua titik. Kemungkinan ketiga ya tidak memotong sama sekali. Contohnya garis hijau ini. Jadi ada menyinggung, memotong, dan tidak memotong sama sekali. Kalau menyinggung dia hanya menyentuh di satu titik bersinggungan ya, bergesekan. Nah, konsekuensi dari garis singgung, garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari, terhadap R. Konsekuensinya itu, kalau garis menyinggung lingkaran, maka garis itu pasti tegak lurus terhadap jari-jarinya. Artinya sudut antara R dan F 90 derajat ya. Maka ketika kita menghitung torsi, torsi itu kan gaya dikali jari-jari dikali sudut antara gaya dan jari-jarinya ya, sin theta. Karena dia menyinggung, maka tetanya 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi F kali R kali 1. Maka rumus torsinya jadi lebih mudah ya. F kali R saja. Itu sih. Konsekuensi dari tangensial sudutnya 90 derajat. Intinya sih itu doang ya. Oke, ada lagi kah? Bapak, Iya, untuk momen inersia itu berarti memang disesuaikan sama bentuk objek yang tertera di soalnya, Pak. iya benar. Kalau silinder setengah ya, kalau misal cincin tipis itu 1. Saya juga nggak hafal sih sebenarnya ya. Tapi bisa kita catat. Tapi ada cara untuk kayak ngafalinnya gitu nggak sih, Pak, patokannya? Hmm, nggak usah diapalin deh, ditulis aja. Oke, Pak. Ah, ah. Saya juga nggak hafal sih sebenarnya. Nah ini. Oke, Atau Pak. kalau mau eh, kalau nggak mau ngapalin, bisa kita turunin tuh dari integral ya. Momen inersia itu integral dari R kuadrat dm. Tapi dia karena M itu kan 3 dimensi ya.
Jadi integralnya integral lipat 3. Masa itu kan masa jenis dikali volume. Volume itu dx, dy kali dz. Nah, kita selesaikan integral ini, maka kita dapat rumus momen inersianya. Ya, tapi itu sepertinya bukan cara yang baik ya, karena pasti panjang banget. Jadi lebih enak kalau kita catat saja di sheet-sheet. Tapi Oke, terserah sih mau pakai integral juga nggak apa-apa. Hmm, buat latihan kalkulus kan. oke Pak, makasih Pak. Mm-mm. Oke, kita lanjut. Kalau tidak salah ada bab momentum dan energi ya. Mungkin kita bisa wakili dengan soal yang ini. Soal di halaman di bab berapa ya? Saya juga lupa. Hmm, mungkin bab 9 ya. Bab 9 nomor 50. Oke, kita coba. Atau mungkin kalau ada yang punya cara lebih efektif dan lebih cepat bisa share di sini ya. Hmm, di sini saja. Ya, seperti biasa kita tuliskan apa yang diketahui di soal ya. Diketahui ada sebuah peluru yang ini. Masanya 10 gram. Masa peluru 10 gram. Bergerak ke atas dengan laju 1000 meter per detik. Kita sebut kecepatan peluru, velocity peluru adalah 1000. Peluru ini kemudian menumbuk dan melewati pusat massa. Untungnya dia melewati pusat massa ya. Jadi baloknya tidak berotasi. Kalau pelurunya nembusnya lewat pinggir aja, nembusnya misal di sini, pasti muter tuh baloknya ya kan. Maka kita harus pakai persamaan torsi. Momen inersianya gimana? Bingung, sulit. Maka dia bilang pelurunya menembus pusat massa ya, supaya kita tidak perlu tinjau rotasinya. Jadi nanti dia hanya bergerak ke atas tanpa putaran, tanpa berputar. Jadi perhitungannya lebih mudah. Kemudian massa balok M, balok 5 kilogram. Balok mula-mula diam ya. Karena balok mula-mula diam berarti balok tidak punya momentum awalnya. Awalnya dia nggak punya momentum. P-nya 0. Peluru itu muncul dari balok dan bergerak ke atas. Artinya si peluru ini menembus baloknya. Dia menembus, muncul dari balok, dan keluar dengan laju yang lebih lambat.
Ya logis ya, kan dia menembus balok, terhambat oleh balok. Maka setelah keluar, lajunya akan lebih rendah. Berarti yang awalnya 1000 berkurang menjadi 400. Kita sebut aja VP aksen. Nah, pertanyaannya pada ketinggian maksimum berapa balok naik di atas posisi awal. Jadi setelah dia tertembus, sebagian energi peluru itu kan ditransfer ke balok gitu. Baloknya juga ikut mental ke atas. Ya kita bayangin aja, kita nembak balok dari bawah, baloknya tertembus peluru, pasti kan baloknya untuk sesaat naik ke atas juga ya, terbawa oleh pelurunya. Walaupun nggak sampai setinggi pelurunya sih, tertinggal. Tapi dia tetap naik, tetap lompat. Nah, pertanyaannya sampai ketinggian berapa maksimum balok ini akan naik? Oke, itu ya soalnya. Jadi dia nanya hak nih, tinggi. Oke, kita coba hitung ya. Nah, kalau kita amati ini kan peristiwa tumbukan, tumbukan antara peluru dengan balok. Maka akan ada transfer momentum ya, dari peluru ke balok. Kita gunakan persamaan kekekalan momentum. Momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Kita sebut momentum setelah tumbukan P aksen lah. Sebelum tumbukan yang memiliki momentum hanya peluru. Momentum itu kan massa dikali kecepatan. Sedangkan balok momentumnya 0 awalnya karena dia diam. Setelah mereka bertumbukan, peluru tetap naik dengan kecepatan yang berkurang. Balok sekarang memperoleh kecepatan ya. Anggaplah kecepatannya PB aksen. Oke, kita coba substitusi. Massa peluru 10 gram, kecepatannya 1000. Massa peluru 10 gram, kecepatan akhirnya 400. Massa balok 5 kilogram atau 5000 gram ya, dikali PB aksen. PB aja deh ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan bagi 1000 semua bisa ya. Maka kita dapat 10 dikurangi 4 sama dengan 5 PB. Jadi kecepatan B setelah bertumbukan adalah 6/5 meter per second. Ini kecepatan balok setelah dia bertumbukan ya dengan peluru. Oke, ini kita simpan. Nah, kenapa kita cari kecepatannya? Karena kecepatannya pasti menentukan ketinggiannya ya. Makin tinggi kecepatan awalnya, makin tinggi juga tinggi akhirnya. Oke, kita coba hitung tinggi akhir balok berapa. Kita bisa gunakan persamaan GLBB atau kita bisa juga gunakan persamaan energi. Ya.
Si balok ini naik dengan kecepatan awal VB. Ketika dia naik, lama-lama dia melambat hingga di titik tertinggi kecepatannya 0. Di titik awal, dia punya energi kinetik ya, setengah massa B dikali PB kuadrat, setengah mv kuadrat energi kinetik. Energi potensialnya 0 karena tingginya masih 0. Di ketinggian maksimum, kecepatannya yang 0 ya. Energi potensialnya ada, MGH. Nah, karena energi selalu kekal, maka energi potensial di titik tertinggi sama dengan energi kinetik di titik terendah. Energi kekal, jumlahnya tetap sama. Jadi M-nya kita coret, maka kita dapat H sama dengan VB kuadrat per 2G. Ya, atau kita bisa juga sih gunakan persamaan GLBB ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A kali S. Dapat hasil yang sama. Ya, terserah mau pakai persamaan energi atau persamaan GLBB ya. Sama aja. Substitusi VB kuadrat berarti 36 per 25. 2 kali G berarti 2 kali 9,8 ya. 19,6. Ya, sampai sini saya nggak bisa hitung manual lagi, jadi silakan hitung sendiri ya. Sekian meter. Ya, itu dia caranya. Hasilnya kalau pakai kalkulator, hmm, 0,0. Ini dua angka penting ya, paling sedikit. Berarti dua angka penting saja. 0,0073 meter. Atau mungkin lebih enak dinyatakan dalam senti ya. 7,3 senti. Ya, ini jawaban yang masuk akal ya, tidak terlalu tinggi ya. Kalau nanti kita dapatnya 7,3 meter, kayaknya nggak logis sih. Maka kita perlu cross check ulang tuh apakah jawaban kita sudah benar. Di fisika tuh biasanya jawaban akhirnya harus masuk akal ya. Kalau nggak masuk akal mungkin cara kita yang salah. Oke, itu dia. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nomor 4, fiksi terakhir tentang graf periodik. Oke, kita coba selesaikan. Di sini kita lihat grafik X. X itu simpangan nih, makanya satuannya sentimeter. Simpangan itu jarak dari titik seimbang. Titik seimbang itu adalah sumbu T ini. Jadi dia bergetar naik turun secara periodik, secara berulang dengan rentang waktu yang sama. Satu kali getaran adalah satu kali gerak bolak-balik. Kalau misal dia memulai gerakan dari titik A, dari puncak, maka satu getaran itu adalah gerakan dari A ke B, kembali lagi ke puncak A. Ini satu getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran itu namanya periode. T besar. Maka kita lihat di sini bahwa periode getarannya adalah 40 milisecond. Mili berarti 1/1000. 40 dibagi 1000, 0,04. Atau 40/100. 4/100 ya. Kemudian ada lagi yang bisa kita amati, yaitu amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Di gambar kita bisa lihat bahwa simpangannya adalah garis keberapa nih? 7 ya. 1, 2, 3, 4. Iya, berarti 7. 7 senti amplitudo.
Jadi dari grafik ini ada dua fitur yang bisa kita ambil ya, amplitudo dan periode. Amplitudo tuh atas bawah sama. Kalau atasnya 7, bawahnya juga 7. Ya, kita tuliskan yang sudah diketahui ya. Simpangan maksimum amplitudo 7 cm atau 0,07 meter. Periode adalah 4/100 detik. Atau dengan kata lain, frekuensinya adalah 1/periode atau 100/4. Frekuensinya 25 Hz, berarti 25 getaran per detik. Dari frekuensi kita bisa hitung kecepatan sudut ya, 2 pi kali frekuensi. 2 pi kali 25, 50 pi radian per second. Ya, sekarang kita buat ya, kita sekarang buat persamaan simpangannya ya. Simpangan sama dengan amplitudo dikali sinus omega t ditambah konstanta fasenya. Ini persamaan penting nih, persamaan simpangan. Jadi kita bisa tahu simpangan atau posisi partikel kalau kita tahu waktunya ya. Posisi sebagai fungsi dari waktu. Maka selanjutnya kita substitusi. X sebagai fungsi dari waktu sama dengan amplitudonya 0,07, omeganya 50 pi time, konstanta fasenya belum tahu. Ya, sekarang kita cari konstanta fasenya ya. Theta nolnya berapa? Caranya kita ambil titik sembarang di grafik ini. Terserah mau di titik mana. Tapi yang paling mudah itu kita ambil titik ketika time-nya 0. Itu paling gampang. Karena kan persamaan simpangan itu A sin omega t plus theta 0 ya. Kalau time-nya 0, maka X sama dengan A sin T-nya 0 berarti T dikali omega, 0 dikali omega ya 0. Jadi sin theta 0 doang. Persamaannya jadi lebih simpel. Kalau kita pilih T-nya sama dengan 0 ya. Walaupun nggak wajib ya, kita boleh pilih titik lain. Tapi yang paling gampang sih titik ketika T-nya 0. Nah, ketika T-nya 0, X-nya itu sama dengan 7, ya kan? Atau 0,07.
Maka kita substitusi. X-nya 0,07, amplitudonya 0,07, sin theta 0. 0,07 dibagi 0,07 ya 1. Sin theta sama dengan 1. Maka tinggal kita cari aja sudut yang sinusnya 1. Itu kan tidak lain adalah 90 derajat. Atau kalau dalam radian, pi per 2. Biasanya kita lebih pilih yang satuannya radian sih. Jadi dapatlah sudut fasenya pi per 2 radian. Oke ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0,07. Substitusi 0,07 sama dengan 0,07 sin theta. Omega kali T-nya 0 ya, kan T-nya 0. Jadi sin theta 0 sama dengan 1, artinya sudutnya adalah 90 derajat atau pi per 2 radian. Jadi kita dapat persamaan simpangan full version sin 50 pi T plus pi per 2. Maka inilah kesamaan simpangan. Persamaan simpangan boleh juga dinyatakan dalam fungsi kosinus ya. Boleh aja. Tapi nanti sudut konstanta fasenya pasti berbeda. Perlu kita hitung lagi tuh. Tapi kalau mau pakai kosinus boleh-boleh aja. Oke, lanjut ditanya kecepatan dan percepatan ya. Berarti tinggal kita turunkan saja. Kalau kita mau kecepatan berarti turunan X terhadap waktu ya. Turunan sin adalah cos. Turunan 50 pi T itu 50 pi. Maka kecepatannya 3,5. Kemudian kalau kita mau hitung percepatan percepatannya tinggal kita turunkan lagi. Kecepatan maksimumnya berarti yang ini. Kosinus maksimumnya kan 1 ya. 3,5 pi kali. Ini dia kecepatan maksimum. Kalau kita mau hitung percepatannya tinggal kita turunkan lagi untuk yang kedua kalinya. Turunan kosinus min sin. Percepatannya berarti minus 35 kali 175.
Maka kita dapat percepatan maksimumnya adalah minus 175 pi kuadrat meter per second pangkat 2. Oke, itu ya jawabannya. Halo Pak Rohama, Ya, aku mau nanya, boleh Pak Rohama? silakan, silakan. Jadi ini kan tadi XT-nya diturunin 2 kali ya, biar dapat A-nya. Iya, benar. Apakah kita boleh buat masukin A-nya itu dari hafalan? Hmm, maksudnya gimana tuh? Jadi kan waktu itu Bapak di kelas itu nyari nyari rumus A-nya itu kan lewat turunan tuh. Iya, ha. Nah, di situ kan ada apa ya? Ada udah rumus gitu, ada rumus A-nya. Itu boleh nggak Yang, langsung pakai rumus itu? yang ini mungkin ya, omega kuadrat kali X ya. Ya, Ya, kalau ini bisa nih. Berarti oke. 50 pi kuadrat. X-nya yang ini ya, substitusi ke sini. Hasilnya sama sih. Sama. Ya, ini juga bisa. A sama dengan minus omega kuadrat kali X. Oke, makasih Pak. Yo, yo, sama. Ya, kenapa kalau maksimum sin cos-nya jadi hilang? Karena sinus itu nilainya maksimal 1 ya, yaitu sinus 90 derajat. Jadi sinus atau kosinus maksimum nilainya 1. Jadi kalau kita mau mencari misal kecepatan maksimum, maka kita pilih kosinusnya yang maksimum juga ya. Kosinus maksimumnya adalah 1. Jadi Vm sama dengan 3,5 pi dikali 1. Satu kan lebih sering nggak ditulis ya. Jadi seolah-olah dia hilang. Padahal nggak hilang sih. Hanya nilainya jadi 1 aja. 1 memang biasanya nggak ditulis. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya.
Oke, ada pertanyaan tentang persamaan ini ya, gerak osilasi teredam. Ya, mungkin lebih enak kalau kita langsung ke soalnya ya. Ada soalnya yang ini. Oke, kita coba kerjakan. Sebuah balok memiliki massa 1,5 kilogram dan konstanta Pegasnya itu 8. Kalau dia berosilasi tanpa redaman, tidak ada gaya gesekan dan lain-lain, maka energi getarannya tidak akan berkurang. Amplitudonya tetap. Kecepatan sudutnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan Pegas ya, akar K per M. 1,5 8 dibagi 1,5 atau 3/2. Atau akar 16/3 ya. Akar 16 itu 4. 4 per akar 3. Ini omeganya. Balok ditarik ke bawah sepanjang 12 cm kemudian dilepaskan. Berarti ini amplitudonya ya. Dia disimpangkan hingga 12 cm. Berarti ini amplitudonya. 12 cm atau 0,12 meter. Maka persamaan osilasinya, kalau dia tanpa redaman ya, 0,12 sin 4 per akar 3. Omeganya kan 4 per akar 3 ya. T ditambah sudut fase ditambah konstanta fasenya ini. Konstanta fase ini tergantung dia getarannya kita hitung dari mana. Tapi untuk mudahnya anggaplah 0 ya, untuk gampang. Jadi persamaannya. Nah ini kalau dia tanpa redaman. Jadi amplitudonya akan tetap 0,12. Energinya juga tetap. Ya kalau kita lihat secara grafik ya, 4 per akar 3 itu berapa? 4 per akar 3 tuh 2,3 ya. Jadi Y sama dengan 0,12 sin 2,3 T. Gelombangnya kira-kira seperti ini. Mungkin lebih kelihatan kalau kita pakai satuan desimeter aja ya. Jadinya seperti ini. 1,2. Nah ini dia kalau getarannya tanpa redaman ya. Artinya amplitudonya
konstan. Sekarang kita coba tinjau efek redamannya nih. Dia teredam, konstanta peredamannya 230 gram per second. 230 gram berartinya 0,2 kilogram per second. Maka omeganya juga akan berubah ya. Omega aksen kita sebutnya. Akar K per M minus T kuadrat per 4M pangkat 2. Iya benar ya. Oke, substitusi. Akar K-nya 8 dibagi 1,5. 16 per 3 tadi ya. 0,23 kuadrat dibagi 4 dikali masanya itu 1,5 pangkat 2. Ya, ini harus dihitung ya. 0,23 kuadrat dibagi 4 dibagi 2,25. Dikurang 16 per 3. Jadi minus 5,33. Omeganya berubah. Bukan minus ya. Ya, tapi kemudian diakarin ya. Itu belum diakarin. Setelah diakarin jadi 2,3 radian per second. Ini omeganya. Ya, nggak gitu beda jauh ya. Tetap 2,3 ya omeganya ya. Nggak terlalu pengaruh. Tapi ada efek lainnya nih. Amplitudonya berkurang ya. Karena ada faktor E pangkat minus B per 2M. E pangkat minus B per 2. Jadi ada faktor tambahan E pangkat minus B per. Oke, kita coba substitusi. B-nya 0,23, masanya 1,5, 1,5 kali 2, 3 ya. 0,23 bagi 3, 0,077. Oke, nanti akan ada faktor tambahan nih. E pangkat minus 0,077 T. Maka kita coba bandingkan ya. Antara getaran tanpa redaman dengan getaran yang ada redaman. Berarti ini kita kalikan dengan E pangkat minus 0,077 T. Maka efeknya getaran yang biru ini nih. Jadi yang biru itu kan amplitudonya awalnya tinggi ya. Karena dia teredam,
amplitudonya lama-lama berkurang. Berkurang sampai lama-lama habis ya di jarak Tahingga. Jadi yang membedakan antara osilasi redaman dengan tanpa redaman itu faktor E-nya ya. E pangkat minus B per 2M kali T. B-nya itu adalah konstanta redaman, M-nya itu adalah massa, T-nya waktu. Omeganya juga berubah sih, walaupun mungkin berubahnya nggak terlalu banyak nih. Tapi yang berbeda ini adalah faktor X. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Pak, maaf Pak, tadi kayaknya saya kurang nyimak. Yang amplitudo 0,12 itu dapat dari mana ya Pak? Oh, 0,12. Nah, yang ini. Karena kan dia ditarik sampai 12 cm, kemudian dia dilepas. Otomatis paling jauh simpangannya 12 cm. Kan nggak mungkin ya kita tarik 12 cm, dia menyimpang 13 cm. Kan aneh ya. Maksimum sesuai dengan jarak yang kita tetapkan di awal. Nah, ini amplitudonya dari sini, 12 cm. O- Oke Pak, makasih Pak. Ya, ya, sama. Pak, besok Pak maaf, boleh balik ke yang Bapak tulis tadi nggak? Yang solusi. Oh, ini ya. Ya, ini. Enggak Pak, yang ini, yang di Word, yang tadi Bapak tulis. Oh, yang di Word. Nah, ini. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Makasih Pak, izin tanya Pak. Saya Ya. tadi kok Kenapa? bisa nol sudut pasnya? Kenapa? Kenapa? Yang sudut fasenya kok bisa nol Pak? Yang awal. Oh, iya, sudut fase kan tergantung grafik getarannya ya nanti ya. Sebenarnya ada sih. Tapi itu tergantung grafik getarannya. Bisa nol, bisa enggak. Nah, untuk mudahnya aja kita anggap nol. Untuk simpelnya aja sih kita anggap nol. Untuk menyederhanakan persamaan aja. Ya, anggaplah nol. Karena kan dia nggak penting juga kan. Kita mau lihat eh, perubahan amplitudonya aja sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya ada, cuman dihilangin aja gitu biar menyederhanakan ya Pak. Iya, karena kan theta nol tergantung nanti grafik getarannya seperti apa ya. Apakah dia mulainya
dari puncak kayak gini. Kalau sudut fasenya, kalau dia mulai dari puncak, berarti sudut fasenya diperdua, gitu kan. Atau dia bisa jadi mulainya dari ini, dari X sama dengan nol. Nah, ini sudut fasenya nol. Sudut fasenya nol. Atau dia bisa juga mulai dari bawah, kayak gini. Nah, ini sudut konstanta fasenya minus pi per 2. Jadi tergantung grafiknya sih, kan kita nggak ada grafiknya nih. Ya nggak aja nol lah, biar gampang. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Ini kalau kita lihat dia mulainya dari X sama dengan nol sih, jadi ya sesuai ya, konstanta fasenya nol juga memang. Dia mulainya dari X sama dengan nol. Jadi memang konstanta fasenya memang nol. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan tentang soal ini ya. Sepertinya rumit. Mungkin ada yang bisa jawab kan?
Bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab soal ini? Pak, kalau yang A itu berarti kita cuman nentuin dia itu searah jarum jam atau enggak ya, Pak? Iya benar. Arah jarum jam atau enggak? Saya mau nyoba jawab yang A boleh nggak, Pak? Tapi asal sih Silakan, silakan, eh, silakan. buat grafik. Ini sesuai grafiknya kan, Pak? Seperti grafik Mm-mm. pertama dia itu searah. Grafik kedua dia di nol. Grafik ketiga berlawanan. Grafik ketiga berlawanan. Hmm. Iya. Hmm. Grafik pertama eh, dia nggak bilang counterclockwise positif atau negatif ya. Biasanya sih kita anggap kalau tidak di statement kita anggap counterclockwise positif ya. Counterclockwise positif berarti yang clockwise negatif. Kalau tidak ada statementnya kita anggap seperti ini. Kebalik dong, Pak. Berarti. Iya, terbalik. Hmm. Ya, mungkin kita coba review quadratic equation ya. Kita ambil contoh x kuadrat minus 4. Koefisien koefisien x kuadratnya positif, yaitu 1. Maka grafiknya terbuka ke atas tuh, seperti ini ya. Sebaliknya kalau dia koefisien x kuadratnya negatif, dia jadi terbuka ke bawah, seperti ini. Jadi ini min x kuadrat plus 4. Kalau x kuadratnya positif, dia terbuka ke atas, yang biru. Nah, di persamaan kuadrat tuh ada yang namanya titik balik ya. Titik di mana trennya itu berbalik arah. Titik balik tuh biasanya ada di puncak, bukan biasanya ya, emang selalu. Selalu di puncak atau di lembah. Ini titik balik. Karena di titik inilah trennya patah ya. Di sebelah kiri kan dia naik, naik, naik. Tapi setelah mencapai titik balik dia jadi turun. Jadi ini ibaratnya adalah theta change-nya di sini. Jadi kalau kita mau jawab pertanyaan yang tadi, theta change-nya di mana? Untuk grafik yang pertama, yang hijau, theta change-nya berarti di sini nih. Positif ya dia. Yang hijau tuh theta change-nya positif di sini. Berarti yang hijau itu theta change-nya counter clockwise karena dia positif. Oke, itu yang pertama. Grafik yang kedua, yang ungu, theta change-nya tuh di sini. Masih positif tuh ya, kan di atas sumbu. Jadi yang kedua juga sama, counter clockwise. Terakhir yang ketiga,
Yang ketiga theta change-nya di sini nih. 0. Pas 0. Jadi jawabannya 0. Itu pertanyaan yang A. Counter, counter, 0. Gampang ya. Kemudian pertanyaan yang B. Omeganya. Whether omega is 0 before, after, or at T equal 0. Apakah omeganya sama dengan 0 sebelum, setelah, atau pada T sama dengan 0? Apa ya maksudnya? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk yang B. Apakah omega sama dengan 0 sebelum, setelah, atau pada T sama dengan 0? Ya kayaknya kita perlu flashback kalkulus ya. Kan kalau kita punya persamaan simpangan versus waktu, Y versus T ya, atau theta versus T. Kecepatan itu kan sama dengan perubahan sudut per satuan waktu ya. Ini kan kalau di geometri namanya gradien nih. Gradien. Kalau dia kecepatannya sesaat, maka kita pakai limit ya. Atau d theta per dt. Nah, ini yang disebut sebagai gradien garis singgung. Gradien itu artinya kemiringan ya, kemiringan garis singgung. Kita ambil contoh misal grafik ini nih. Ketika T-nya negatif, misal di T sama dengan -1 ya. Itu gradien garis singgungnya positif tuh, karena garis singgungnya naik. Tuh, positif. Jadi di sini kecepatannya positif nih, lebih dari ini. Tepat di titik balik, di T sama dengan 0, gradiennya datar. Garis singgungnya datar. Garis singgung datar berarti gradiennya 0. Di titik inilah omeganya 0, kecepatannya 0. Kemudian ketika T-nya positif, misal di T sama dengan 1, garis singgungnya turun kan. Berarti di sini omeganya negatif. Jadi kita bisa tahu omeganya positif, negatif, atau 0 dari kemiringan garis singgungnya ya. Kalau garis singgungnya naik, berarti omeganya positif. Kalau garis singgungnya naik, turun, berarti omeganya negatif. Kalau garis singgungnya datar, berarti omeganya 0. Kalau kita lihat gambar yang tadi, misal grafik yang ungu, itu dia ketika T-nya kurang dari 0,
gradiennya naik ya. Berarti omeganya positif di sini. Ketika T-nya 0, gradiennya datar. Omeganya 0. Ketika T-nya positif, gradiennya turun. Omeganya negatif. Gitu ya. Nah, untuk grafik yang lain juga sama. Caranya seperti itu juga. Ya, semoga tidak bingung lah ya. Tapi kalau masih bingung, nggak apa-apa. Silakan tanyain aja. Ini ada hubungannya dengan kalkulus ya. Garis gradien garis simbol. Kalau yang C, alfa ya. Percepatan sudut. Alfanya positif, negatif, atau 0. Nah, iya, ini pakai kalkulus lagi. Contohnya kalau grafiknya seperti ini ya, terbuka ke bawah. Kalau persamaannya kita turunkan, kita dapat kecepatan. Percepatannya min 2x plus 0. Kalau kita turunkan lagi, dapat percepatan minus 2. Jadi kalau grafiknya terbuka ke bawah seperti ini, percepatannya negatif, kurang dari 0. Tapi kalau grafiknya terbuka ke atas, misal kayak gini ya, berarti percepatannya positif. Itu doang sih. Kalau terbuka ke bawah, percepatannya negatif. Kalau terbuka ke atas, percepatannya positif. Itu doang. Berarti kalau yang ungu, dia terbuka ke bawah, percepatannya negatif. Yang hijau, dia terbuka ke atas, percepatannya positif. Yang biru juga dia terbuka ke atas, percepatannya positif. Itu dia jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, mungkin itu saja. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini? Maaf Pak, saya mau nanya boleh Pak. Ya, silakan. Untuk yang A tadi kan kita ngelihat di titik Y-nya ya Pak. Kalau misalnya di atas 0 itu berarti positif itu lawan arah jarum jam ya Pak. Nah kalau misalkan dia Iya, terbuka ke atas tapi di titik Y kurang dari 0 itu tetap negatif Pak. terbuka ke atas, Y kurang dari. Berarti contohnya kayak yang hitam ini ya. Iya ya. Oh iya, ini tetap yang kita lihat theta change-nya. Oke Pak. Berarti negatif clockwise. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi kah? Baik, kalau tidak ada, maka kita tutup ya untuk pertemuan hari ini. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu besok. Semoga sukses untuk UTS-nya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama. Pak,
izin min- mau minta rekaman Zoom-nya ya Pak. Oh iya, iya. Saya upload dulu deh, takutnya lama ya. Oke Pak, kalau begitu Hmm, terima kasih Pak. iya.